baru mau terjun di dunia UX sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya. Seru banget. Thanks juga untuk Mas Agil dan juga teman-teman UXID Makassar udah merealisasikan ini. Asik banget pokoknya. Makasih udah bisa ngundang saya juga karena gue sih seneng sharing ya dasarnya. Jadi ya kalau ada acara sharing-sharing pasti ayo. Kayak gitu aja. Oke, teman-teman di webinar kali ini yang akan gue deliver itu adalah kenalan aja sih, kenalan tentang apa itu user experience design, apa yang kita biasanya lakukan di dunia kerja, dasarnya seperti apa, dan gimana cara kita istilahnya melatih diri kita agar kita bisa mendapatkan karir UX mungkin ke depannya. Seperti itu. Nah, pertama-tama tapi kenalin dulu buat teman-teman yang tadi belum sempat join, tadi sempat ice breaking sama Kang Agil tentang kerjaan gue sama apa yang gue lakukan sehari-hari. Jadi kenalin teman-teman, gue Eki Alimansyah, panggil aja Eki. Gue adalah UX designer dan juga researcher di Grade Day HR. Kalau tadi teman-teman belum nyimak, jadi Grade Day HR itu adalah turunannya dari perusahaan DataOn yang ada di Tangerang Selatan, di mana mereka berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia atau HR, human resource. Kasarnya aplikasi Grade Day ini bergerak di bidang HR yang mengelola dari payroll, penggajian karyawan, habis itu absensi karyawan, pemberian tugas kepada karyawan, atau misalnya update apa yang karyawan kerjakan sehari-hari sampai performance dia hingga akhir itu seperti apa kita kelola semua tuh. Jadi banyak yang kita kelola di ekosistem pekerjaan itu. Nah, DataOn ini udah 20 tahun di dunia HR sehingga 5 sampai 6 tahun yang lalu karena DataOn itu sadar bahwa transisi mobilitas orang-orang user itu sekarang cenderung ke mobile, maka terlahirlah anak perusahaan atau apps yang dinamakan Grade HR, di mana basically sama produk mereka, tapi dikemas sebagai apps-nya. Kayak gitu. Di samping jadi UX designer, gue juga sampingan sebagai co-founder dan juga product design lead di Alexia Tech. Ini perusahaan kecil-kecilan, rintisan sama temen baru bikin, di mana kita ngelola kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang mereka lack of technology needs, sehingga mereka bisa request ke kita untuk dibuatkan aplikasi seperti apa, atau misalnya requirement seperti apa. Gue biasanya di situ handle product requirement sampai product desainnya jadi baru dikasihkan ke tim teknologi gitu kan. Oke. Kalau secara pengalaman, kurang lebih gue udah berada di dunia UX ini in total 5 tahun, tapi professionally baru 3 tahun sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya ditanya lamaan siapa, kayaknya Mas Agil di sini lebih berpengalaman dari gue ya. lebih senior dari gue. Semuanya berawal dari pertama penelitian gue di S1 Informatika itu adalah game design. Jadi gue mendesain satu game di mana game itu bisa diterapkan di pasien-pasien rehabilitasi cedera bahu di Hasan Sadikin. Gue kolaborasi sama anak ITB untuk menciptakan teknologinya. Gue yang mendesain game-nya, direalisasikan sama partner gue, sehingga itu bisa dipakai di rumah sakit Hasan Sadikin. Dimulai dari situ, udah lulus skripsi, ketika melakukan skripsi, gue juga sambilan kerja sebagai graphic designer. Jadi awal-awalnya dari situ tuh karir profesional sesungguhnya. Jadi di samping skripsian, gue juga jadi graphic designer di Bandung, di Geger Kalong selama hampir 1 tahun. Kemudian setelah selesai skripsi dan juga kerja di
Bandung, gue dipanggil ditelepon sama kantornya namanya Festifarm. Dari situ gue langsung kerja di Jakarta. Di Jakarta gue kerja sebagai UX designer juga. Habis itu gue transisi menjadi head of product, di mana gue mengelola product requirements, user requirement, sampai delivering design sampai akhir selama 1 tahun di situ. Nah sekarang gue pindah ke data on yang udah gue ceritain tadi. Jadi kurang lebih gue sering ya bisa dikatakan sering atau sehari-harinya berkelut dengan hal yang berbau-bau UX lah, kurang lebih kayak gitu kan. Oke, coba aja gitu ya introduction-nya, simpel aja daripada kepanjangan. Jadi materi yang akan gue sampaikan ini bukanlah materi yang berat. Teman-teman nggak perlu apa ya istilahnya berat-berat mikir apa yang harus kita pahami tentang UX. Gue akan menyampaikan sesimpel mungkin apa itu UX, terus kenapa sih teman-teman istilahnya harus mulai beristilahnya udah kenapa sih harus mulai mikirin UX dari sekarang, kenapa sih lo harus terjun ke dunia UX sekarang gitu, dan gimana sih kita mengimplementasikan atau misalnya menggeluti atau misalnya langsung terjun ke dunia UX kayak gitu kan. Oke, yang pertama apa? Oke. Oke. Apa teman-teman nih datang ke sebuah mall ya, kemudian melihat terus lo masuk ke lift yang lo lihat liftnya kayak gini nih, bentukan tombol ya. Yang ada di pikiran teman-teman apa sih? Mungkin bingung, ini tombol 8-nya yang kotak, gue pijit yang kotak, apa yang bulat ya? Terus peletakan 7 sama 8 itu kan sama-sama rata ya. Jadi gue harus pijit yang mana nih gitu kan. Jadi secara UX, lift yang seperti itu nggak enak. Secara user experience, secara pengalaman pengguna nggak enak gitu kan. Nah kemudian contoh lainnya ada pintu yang ada di gambar. Sekilas sih nggak ada masalah ya. Ini kok ada orang nyoba buat narik, kenapa susah gitu kan. Jadi kalau dilihat secara desain ini nggak ada masalah. Di depannya udah ada nggak ada salah di depannya, di belakangnya ada gagangnya, belakangnya ada gagang. Cuman ketika kita dorong, ketika kita tarik, ternyata pintu ini tuh harus didorong gitu. Secara insting kita manusia kalau ada gagangnya langsung tarik, tapi kita secara insting tidak langsung tahu bahwa itu tuh harus didorong gitu. Jadi nggak dapat tunjuknya, ini harus didorong apa ditarik kan, kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh bad UX jadi. Terus, minggu lalu gue upload ke UX ID, nyampah aja ke UX ID di grup Facebook, gue nyampah, ngirim foto ini, gue bilang, user deadly experience, gitu kan. Terus rame tuh netizen yang komen, hahaha lucu, ini gimana ya cara ke WC-nya? terus ini kayaknya kalau mau ke WC harus Ninja Warrior dulu gitu kayak gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau ke dalam ternyata ada orang itu kayak gimana? Itu maut banget kan kayak gitu. Jadi ya gue cuma nyampah aja ngasih bad UX. Contoh bad UX itu seperti apa. Tapi ini nyampah aja. Kita nggak tahu alasan dibalik itu, siapa tahu emang dia kan kendala dalam membangun, misalnya belum ada budget untuk bikin jembatan di situ, kita nggak pernah tahu kan. Itu ya intermezzo aja. Nah, terus sekarang kita lihat pintu dengan desain seperti ini. Kita lihat ada handle-nya, ada petunjuknya, itu harus di-pull. Secara insting kita langsung tahu, oh ini langsung ditarik. Nah, ada gagangnya, pegang langsung kita tarik. Secara experience, secara pengalaman, kita seakan-akan diarahkan, orang yang mendesain ini seakan-akan mengarahkan kita supaya kita tahu nih pintu ditarik, coba lo tarik. Sehingga kita nggak ada sama sekali untuk dibikin kesel, untuk hanya membuka pintu kan, contohnya kayak gitu. Nah, kalau kita bahas apa itu UX, pasti mengacunya pada the Normans yang teman-teman tadi lihat,
pintu yang secara insting apa istilahnya sulit, atau misalnya kita secara tidak sadar membuat kita effortful membukanya, itu kita namakan sebagai enormous door. Atau istilahnya pintu yang membingungkan ya. Pintu yang membingungkan serta sulit untuk digunakan. Pencetusnya itu adalah Don Norman, dia adalah UX guru, mungkin bisa dikatakan beliau tuh yang menemukan istilah UX ya di zaman dulu kayak gitu kan. Nah, jadi pintu yang tadi kalau misalnya secara insting sulit dilakukan merupakan sebuah bad UX, maka pintu yang paling ideal itu kata Don Norman nih, pintu yang paling ideal itu adalah pintu yang kalau kita lewat nih, kita tanpa sadar, kita nggak sadar aja gitu, udah melaluinya gitu, tanpa effort, tanpa kendala lah istilahnya. Kita mau lewat aja seakan-akan kita tidak melewati pintu. Itu katanya pintu ideal yang bagus. Kata Don Norman ya. Don Norman. Oke. Bahkan beliau kan ada yang nanya ke Don Norman. Jadi kalau misalnya pintu itu secara insting, secara experience gak enak, atau misalnya kita sebagai manusia nggak ngeh kalau itu pintu harus didorong, harus ditarik, atau gimana itu, apakah itu salah orangnya? Terus Norman bilang, enggak. Faktanya kalau kita temui banyak orang yang salah membuka pintu, itu berarti ada yang salah dengan pintu tersebut. Ada yang salah dengan desain tersebut. Oke. Jadi intinya, apa sih itu UX design ya? Jadi UX design itu kalau diartikan itu pada dasarnya adalah mempelajari perilaku pengguna dan memahami motivasi mereka dengan tujuan merancang experience yang lebih baik. Jadi kita pelajari nih. Jadi kalau misalnya UX designer nih biasanya nggak cuman kayak desain UI gitu. Diam di Adobe XD, diam di Figma, bikin interface gitu, beautiful interface. Teman-teman share ke Dribbble, share ke Instagram buat dilihat ini shot saya. Ternyata nggak cuma seperti itu, tapi experience design itu juga merancang bagaimana kita merancang sebuah interface yang dimana interface tersebut bisa seakan-akan berkomunikasi dengan usernya itu sendiri. Kayak gitu. Tentang desain sendiri, jadi desain itu selalu membuat produk yang terbaik. Kalau misalnya dicontoh perusahaan-perusahaan yang invest di desain seperti Apple, mereka pasti memiliki desain riset, maksudnya melewati proses desain riset, desain UX yang baik itu seperti apa, sehingga mereka bisa unggul tuh di persaingan. Kemudian tentang desain itu sendiri, kenapa sih desain itu exist? Why design exists? Karena why design exists agar secara experience, agar secara insting kita bisa menggunakan produk tersebut, karena nobody reads the manuals. Kita nggak ada yang peduli sama manual. Kita nggak baca cara pakainya kayak gimana, cara pakai jam tangan kayak gimana, cara pakai kursi kayak gimana, cara pakai pintu seperti apa. Nobody give a damn about that. That's why nobody reads manuals. Terus tentang desain juga, jadi desain yang baik itu memfasilitasi atau misalnya menjembatani sebuah purchase, atau misalnya meningkatkan istilahnya presentasi orang untuk mau beli produk tersebut, untuk pada akhirnya mengeluarkan uang demi apa yang dia inginkan. Misalnya kalau misalnya kita puas dengan produk tersebut, maka good design facilitates that. Dan UX sendiri tadi gue bilang nggak cuma di UI, tapi UX sendiri posisinya di tengah-tengah antara people, user, terus teknologi, bisnis, di antara tiga itu. Jadi istilahnya UX itu menjembatani tiga elemen penting tersebut. Maka dari itu UX, user experience, pengalaman pengguna, itu memegang peranan penting dalam satu produk atau bisnis. Kalau di app saat ini,
kita ambil kasus nyata yang kemarin kan sempat Gojek sempat revamp, sempat istilahnya launch Gojek 4.0 di mana mereka meredesain lumayan major, banyak banget yang diubah sama Gojek. Dan gue baca di thread bahwa orang-orang banyak yang bingung katanya gitu kan. Aduh ini jadi bingung nih. Mau pesan aja bingung misalnya kayak gitu. Mau lihat histori aja sulit nih jadi kayak gitu kan. Tapi kalau secara singkat kita lihat nih, keputusan yang diambil Gojek ini cukup berani dan mereka sangat-sangat memikirkan user experience. Kalau misalnya teman-teman mikir kenapa sih ini GoRide, GoCar, GoFood-nya disimpan di bawah, kok gue lebih suka di atas ya kayak gitu. Kalau misalnya secara tampilan ya udahlah, gue lebih suka di atas daripada di bawah. Tapi kalau dipikir lebih jauh lagi, mereka memikirkan reachability-nya ya, kalau gue analisa sendiri. Mereka memikirkan kan jempol kita di bawah ya, jangkauannya juga kalau di atas ke ketinggian. Makanya mereka agar user tuh nggak effortful buat ngeklik ke atas, makanya mereka simpan di bawah biar kita cuman ya one click away untuk mengakses GoRide, GoCar, dan GoFood. Nah, pengambilan keputusan itu di belakangnya, di balik semua itu ada sebuah proses dari UX research-nya. Jadi kayak berapa persen sih orang sering akses GoRide, berapa persen sih orang sering akses GoCar gitu kan, berapa persen sih orang akses GoFood, sehingga kalau misalnya tinggi, yaudah kita simpan bawah aja biar orang-orang gampang gitu kan buat aksesnya. Mungkin seperti itu, tapi yang ingin gue sampaikan adalah the point is, ada satu buah proses user experience ideation, mengideasikan desain user experience sehingga menjadi desain yang lebih nyaman di usernya kan kayak gitu. Contohnya lagi, kalau teman-teman nonton Silicon Valley, itu seriesnya HBO, jadi ceritanya ada tim startup di situ, orangnya engineer semua, nggak ada UX designer lah istilahnya. Engineer semua. Jadi mereka bikin aplikasi di mana mereka bisa mengkompresi satu aplikasi gede. Let's say dari 1,5 giga kita jadi bisa ngekompres cuma jadi 1 kilobyte. Aplikasi mereka kayak gitu. Nah, wah ini keren banget kan dari engine. Wah ini keren banget, ini aplikasi bakal merevolusionerkan dunia IT kan kayak gitu. Terus mereka testing tuh. Ketika mereka testing, mereka nggak sadar bahwa yang mereka buat tanpa UX designer ya, seperti ini, ternyata mereka nggak memikirkan bagaimana user akan menggunakannya. Jadi engineer senang, tapi ketika dipasarkan, ketika dikasih ke user banyak, user nggak ada yang pakai, because they don't know a thing gitu about the application. Karena lihat aja secara experience aja ini gimana cara pakai. Kalau gua awam ya gimana cara pakainya. Lo boleh punya teknologi yang sangat canggih mengkompresi 1 GB menjadi 1 kilobyte, tapi gimana? Gua nggak bisa pakainya. So, what I'm saying is, kenapa sih UX dan apa tugas kita sebagai UX designer? Yaitu adalah kurang lebih mempersimpel apa yang menjadi user requirement, apa yang penting buat user, apa yang menjadi concern untuk user, sehingga kita bisa mentranslasikannya menjadi sebuah desain yang mampu mengkomunikasikan antara aplikasi sama usernya itu sendiri. Jadi peran kita tuh penting nih. Peran kita tuh menentukan, sekali lihat orang bisa langsung pakai aplikasi kita kayak gitu kan. Lihat dari gambarnya kan, kalau user sama engineer gambarnya kayak gini tuh, user jadi bingung. Ya engineer bodo amat nih, gue bikin aja nggak usah pakai desain. Yang penting kerjaan gue kelar, dari bos gue kelar, nih gue kasih aja. End up usernya bingung. Sedangkan kalau ada desainer, kita bisa kelola semua requirement itu, sehingga dari usernya cuma simple, it's only one click away. Itu contohnya. Oke. Terus jadi user experience ini juga disebut sebagai human-centered design. Human-centered design, di mana kita mendesain berdasarkan apa yang
diinginkan oleh user, apa yang menurut user itu nyaman kan. Nah, fase-fasenya itu adalah pertama observasi, di mana kita berempati kepada user, kita nyamperin user, istilahnya kita nyamperin user, kita perhatiin perilaku user kalau pakai aplikasi, kemudian kalau misalnya mereka punya masalah, di mana masalahnya nih, kita cari tahu masalahnya di mana. Habis itu kalau kita udah tahu masalah user, habis itu kita generate lah ide kita. Ternyata masalah user seperti ini, kita generate idenya seperti ini, habis itu kita prototyping kan, kita prototype, habis itu kita tes. Habis tes, kalau misalnya masih kurang, observasi lagi, terus aja kayak gitu. Di human-centered design itu seperti itu, berfokus di user. Oke. Terus di chapter 2 ini kenapa sih kenapa UX itu, kenapa kita harus mulai UX sekarang? Kenapa kita harus mulai mikirin UX sekarang? Dan kenapa lo harus mulai, kalau misalnya teman-teman mau terjun ke dunia UX, kenapa sih lo harus harus yakin kalau lo bisa masuk ke UX kan? Jadi Nadiem Makarim bilang, jadi bidang analis, researcher, terus dia bilang UX design, software engineer, dan product management itu adalah 5 job yang paling hot di Indonesia saat ini. Itu Kemendikbud sendiri yang bilang salah satunya adalah UX design, karena seperti yang gue bilang bahwa UX itu penting kan. Terus kalau kita lihat dari data, perusahaan yang invest di desain, maksud invest itu adalah orang yang mikirin desain, perusahaan yang menyematkan diri mereka untuk mengunggulkan desain di produk mereka, seperti kayak Apple, bahkan Coca-Cola, Ford, Herman Miller, IBM, Institute, Nike, dan sebagainya. Perusahaan yang invest di desain itu kalau dilihat dari design index value-nya dari 2005 sampai 2015, peningkatannya itu di 211% ya. Intinya, artinya kalau misalnya ada perusahaan A yang nggak ngurusin desain, yang nggak peduli sama desain, terus ada perusahaan B yang ngurusin desain, perusahaan B ini 2 kali lipat lebih sukses gitu. Kasarnya kayak gitu, dua kali lipat lebih sukses dari perusahaan-perusahaan yang nggak desain-centric. Jadi inilah kenapa lo kalau mau masuk ke UX design sekarang, this is the time, gitu kan. Tapi ini yang menjadi keresahan kita juga sih. Tapi gimana ya, pendidikan formal UX itu dikit, khususnya di Indonesia ya. Jadi gue nggak berasal dari jurusan yang bahkan UX-nya itu kesentuhnya dikit lah, informatika. Gue kan asalnya full ngoding, jadi engineer, tapi gue enak sebagai UX. Makanya di saat ini kalau misalnya teman-teman mau kuliah atau misalnya gue kalau mau mulai desain terus belajarnya kayak gimana kan kuliahnya juga dikit misalnya kayak gitu. Kalau gue sempat browsing juga jurusan yang ada fakultas atau istilahnya jurusan product design dan juga desain, itu paling hanya beberapa saja yang gue tahu itu ada di ITB, product design. Sisanya universitas-universitas lain yang punya desain mungkin DKV atau DKV, habis itu jurusan HCI, multimedia, sama psikologi ya mungkin ya, masih nyambung kan. Jadi intinya jarang aja pokoknya. Nah, terus gimana sih dengan kondisi seperti itu? Tadi kebutuhan UX itu tinggi, kebutuhan UX digandrungi, diinginkan oleh perusahaan-perusahaan. Tapi gimana nih? Kita tuh media kurang gitu untuk belajarnya. Nah, sebelumnya kalau teman-teman mau masuk ke UX, skill yang harus teman-teman kuasai adalah yang pertama, kita harus bisa berempati dulu. Kita harus mau mendengarkan user, kita harus mau istilahnya datang ke user, merasakan apa yang menjadi masalah user, menempatkan diri kita menjadi di posisi user sehingga kita paham masalah mereka, atau put yourself in user's shoes. Kalau udah berempati, kita bisa kita bisa hatam gitu istilahnya sama masalah user. Habis itu teman-teman juga harus punya skill
riset, harus punya skill mau untuk melakukan penelitian, insight menarik itu teman-teman harus bisa kelola dengan baik. Habis itu yang ketiga, setelah riset kita kan dapetin data, biasanya kita analisa tuh datanya. Kenapa sih user tuh kenapa sih user tuh kalau masuk ke aplikasi kita user engagement-nya rendah atau user tuh tiba-tiba keluar gitu kan. Nah, data-data tersebut biasanya kita olah nih sebagai UX designer kan. Sehingga kita tahu nih ideasi solusinya seperti apa. Yang keempat adalah wireframing. Wireframing di sini ya membuat suatu rancangan ide tadi menjadi sebuah wireframe kayak prototipenya coret-coretan gitu. Habis itu kita kalau udah kayak gitu, baru udah kita buatkan interaction design-nya. Bikinlah kita langsung di misalnya high-fi-nya, high fidelity design dari misalnya dari Figma, dari Adobe XD, dari Sketch langsung kita buatkan sehingga langsung ada si solusi prototipenya langsung ada sehingga kita bisa tes kan. Nah, kalau udah tes semuanya ujung-ujungnya adalah kita harus bisa komunikasi. Ini adalah skill yang penting, tapi di satu sisi kita meremehkan karena basically everyone UX itu intinya adalah memahami apa yang user inginkan sehingga kita harus banyak ngomong. Seperti yang gue alamin sekarang, mostly kerjaan gue adalah berinteraksi dengan user-user gue di Great Day. Gue samperin satpam, Pak, coba dong pakai aplikasi gue udah bikin kayak gini-gini. Gimana sih Pak? Pakai aplikasinya enak nggak sih? Terus di mana sih sulitnya kayak gini-gini? Sehingga mostly gue kebanyakan ngobrol sama user-user jadi akrab kayak gitu kan. But that is really important. Oke, terus gimana lagi sih kita belajar UX? Gue selalu menyarankan teman-teman kalau misalnya ada yang nanya, Kang, belajar UX di mana sih gitu kan? Masa nanya-nanya terus? Gue menyarankan untuk baca Medium, di situ banyak banget research untuk UX. Yang gue sering baca adalah dari Mas Gunawan, habis itu dari Mas Joel Krisnanda Sumitro, habis itu dari Kang Boris juga, habis itu teman-teman bisa buka publication belajar desain atau UX kolektif bahasa Inggris sama UX Planet juga dalam bahasa Inggris. Itu isinya studi kasus, terus insight menarik tentang user experience. Itu bisa memperkaya kita gitu. Karena jujur aja ya, kadang di lapangan pun karena mereka lakukan itu kan experience dari lapangan. Nah, insight dari lapangan itu sangat-sangat penting gitu untuk kita untuk bisa tahu ini kasus mereka seperti ini sehingga mereka pengalamannya kayak gini. Next di kasus gua akan seperti ini kayak gini. Jadi kita makin kaya gitu kan sama pengetahuan. Jadi gua menyarankan untuk baca Medium UX per UX-an ya. Terus mulainya langsung dibuat aja. Kalau teman-teman masuk UX ID grup-grup UI UX di Indonesia, jadi teman-teman pada short dribble kan mereka untuk memperkaya portofolio. Jadi kalau misalnya terus ada yang nanya juga kan, kalau misalnya gue mau masuk kerja terus job title-nya sebagai UX designer, gue harus yang dicek sama recruiter apa sih? Biasanya kalau misalnya lo ngelamar nih jadi UX designer, yang dicek kedua itu adalah portofolio ya. Setelah CV, portofolio lu seperti apa. Nah, portofolionya kayak gimana sih? Biasanya portofolionya itu berupa proses-proses pengambilan solusi lu atas sebuah masalah sehingga lu bisa mendesainkan secantik mungkin dan di-present di portofolio lu kayak gitu. Nah, itu menurut gue yang sangat penting untuk diinvestkan sekarang, untuk dibuat sekarang, karena semakin banyak case study-nya, semakin banyak portofolionya, kemungkinan lo untuk bisa masuk ke UX-nya pun semakin tinggi gitu. Karena di samping lo belajar dan juga dilatih kan untuk membuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, lo juga bisa semakin tinggi kesempatan lo untuk bisa masuk ke dunia UX kan, untuk kerja di per UX-an gitu. Terus nonton YouTube.
Ada YouTube-nya Mas Kuku Haldi, lihat aja dia ngedesain cakep-cakep pakai bahasa Indonesia, dijelasin juga user experience sama UI, nonton aja. Kalau mau yang Inggrisnya IGN Smart, boleh dicek aja. Kalau dalam bahasa Inggris ya. Habis itu, kalau misalnya lagi nganggur, denger-denger podcast lah. Dunia Dalam Desain atau Giza Talks atau podcastnya Bang Boris juga ya. Asik-asik. Jadi sambil kita beraktivitas, kita juga bisa dapat memperkaya diri dengan dunia per-UX-an. Terus gagal lah. Gue sangat menyarankan untuk gagal. Tapi gagal dalam hal baik ya. Maksudnya coba aja, kerjain aja. Mulai aja. Toh apa yang lo kerjain pada awalnya nggak akan ada yang bisa langsung wah cakep banget. Ketika kita gagal wah langsung Mona Lisa, nggak mungkin. Semuanya berawal dari nol. Jadi lo desain, lo bikin case study, lo desain, lo minta feedbacknya ke teman-teman. Kalau misalnya feedbacknya buruk, it's okay. Pastikan itu feedbacknya membangun lo sehingga lo bisa menjadi diri lo yang lebih baik, sehingga membuat diri lo menjadi UX designer yang lebih baik kayak gitu kan. Karena kunci dari berkarya itu adalah berproses sih, kalau kata Panji Pragiwaksono ya. Jadi mulai dulu yang jelek, mulai dulu dari nol sehingga bisa bikin lo menjadi diri lo yang lebih baik. Oke, sekarang kita udah membahas apa itu UX, terus kenapa lo mesti terjun sekarang di dunia UX, dan gimana sih langkah-langkahnya sehingga lo bisa mulai apa ya istilahnya, biar bisa dilirik dari perusahaan-perusahaan agar lo bisa kerja di dunia UX juga. Jadi intinya UX itu bukanlah sebuah proses, tapi lebih ke sebuah mindset. Lo tanamkan di diri sendiri, di jiwa, di hati lo sendiri bahwa UX itu adalah sebuah mindset di mana lo harus berempati kepada user, habis itu lo harus mendefine apa yang menjadi masalah user, terus lo ideasikan masalah lo apa, sehingga lo prototipekan, lo bikin solusinya seperti apa, sehingga lo tes, lo dapat feedbacknya, lo bikin lagi produknya sehingga menjadi produk yang lebih baik. Oke, itu aja sih dari gua. Makasih teman-teman udah pay attention. Kalau mau referensi bisa dilihat di sini. Nah, ntar gua share PDF-nya juga, boleh connect sama gua juga nulis tentang UX di Medium, jadi boleh cek juga sih. Jadi ya gitu Mas Agil, mungkin siap, mantap. Langsung Q&A atau apa? Thank you. Baik, terima kasih Mas Eki. Luar biasa sekali materi yang disampaikan, sangat menarik juga nih buat teman-teman sekalian. Nah, sekarang mungkin kita akan buka sesi Q&A. Teman-teman untuk yang mau langsung bertanya bisa raise hand dimulai dari sekarang. Kalau yang mau via chat juga bisa. Kita akan coba buka mic-nya. Oke, silakan teman-teman. Ini sudah ada Hairul stamp card. Bos, bisa dibuka mic-nya. Oke, Mas Hairul bisa langsung, silakan. Wah, ini mah ini juga kayaknya. Oke, Mas Hairul, silakan. Wah, baju kita sama ya, Mas? Oh iya, sama. Oh ya, Mas. Halo, Mas Eki. Halo Mas Eki. Halo Mas semua yang panitia UX ID dan semua peserta webinar ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hairul. Langsung saja mungkin ya Kak. Mau nanya nih Kak. Mungkin nggak apa-apa nih cerita tentang kerjaan seputar UX. Ya. Siap. Menarik. Kan gini Kak, kebetulan kan saya background-nya DKP. Terus sekarang lagi kerja di perusahaan IT. Jadi perusahaan itu kan dia lebih bergerak lebih ke website atau aplikasi mobile gitu kan Kak. Terus permasalahannya di sini Kak, masalahnya ini kan kita sebagai UI UX Kak, selalu begini, gue cerita dulu tentang perusahaannya gimana. Perusahaan ini kan selalu dia mengerjakan antara project dengan produk gitu.
Nah, sedangkan kalau dia ada projectnya itu kan selalu dikejar namanya dengan timeline, nah, gitu kan. Nah, sedangkan kita ini sebagai UI UX nggak ada waktu untuk melewati tahap-tahap desain proses itu. Contohnya kayak terjun ke user berarti kayak Eki bilang tadi nge-research-nya lebih matang gitu kan, lebih matang. Nah, kira-kira gimana Kak Eki bisa mengatasi seperti itu Kak, cara meriset yang lebih baik gitu. Terus apa Kak, ini ada 2 pertanyaan. Okay. Santai, silakan. Pertanyaan, aduh lupa kalau itu. Atau mungkin itu aja dulu Kak, yang satunya tadi lupa. Iya. Iya. Mantap. Oke. Mantap. Mas Hairul, makasih Mas. Iya. Pertanyaannya gimana cara ngatasin ke apa ya istilahnya kekonsistenan kita untuk melakukan desain riset, desain proses semuanya dengan baik, tapi di satu sisi ini deadline-nya mepet gitu kan. Iya. Atau kita lagi dikejar-kejar sama atasan, dikejar-kejar sama klien, misalnya kayak gitu. Khususnya di perusahaan-perusahaan yang deadline-nya nggak masuk akal gitu. Iya benar. Ini sangat dialami sama gue waktu di Jakarta, sama sekarang juga, dan itu sangat lumrah. Kayaknya semua orang kayak gitu deh. Iya. Jadi emang lumrah sih hal-hal kayak gitu di dunia pekerjaan. Tapi kalau misalnya gimana caranya? Kalau misalnya udah mepet, ya udah nggak apa-apa, nggak pakai UX research juga kan. Tapi gue ingin menekankan bahwa UX kalau misalnya desain riset kayak gitu-gitu, gue menekankan untuk membuat itu sebagai mindset sih. Jadi walaupun misalnya waktunya mepet, tapi kalau misalnya kita disiplin, kita melakukan riset, kita harus putar otak nih gimana biar riset kita cepat bisa dilakukan. Entah itu langsung ke usernya, nanyain kayak gimana, misalnya 5 sampler cukup, atau misalnya ada cara lain untuk biar bisa mempercepat. Jadi intinya kita harus mesti bisa istilahnya apa ya, berkreasi gitu kan, untuk bisa tetap melakukan itu. Toh misalnya kalaupun misalnya kita nggak secara proper melakukan riset, misalnya kita siapin skenario-nya kayak gini sehingga panjang prosesnya, kita bisa persingkat itu sehingga risetnya dapet, user experience yang kita deliver ke user juga dapet. Toh ujungnya yang diinginkan user, kalau misalnya kita deadline-nya mepet gitu kan, cepet-cepet, kita deliver aja lah, ini nggak apa-apa, yang penting atasan kita udah kelar. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya user nggak suka, terus misalnya ujung-ujungnya user itu ya istilahnya nggak tercapai lah apa yang menjadi tujuan, kan jadinya malah lebih panjang, malah repot, harus di-repeat lagi, harus ngulang lagi. Jadi pengalaman gue, walaupun atasan gue misalnya meminta hal itu dilakukan dengan cepat, gue selalu berkomunikasi sama atasan gue. Gue butuh riset nih sekian jam misalnya. Gimana lo keberatan apa enggak? Gue selalu apa ya istilahnya ya berkompromi gitu sama atasan bahwa gue membutuhkan hal-hal tersebut untuk bisa menyelesaikan ini nih. Gue perlu datang ke user ini nih. Gue butuh datang ke user yang agak jauh nih, sehingga gue perlu effort lebih misalnya kayak gitu. Jadi walaupun misalnya deadline kita mepet, kita harus bisa kreatif sih buat bisa berkomunikasi sama menemukan cara yang lebih cepat aja gitu untuk melakukan riset. Teman-teman di komunitas juga sering banget mengalami hal kayak gitu. Makanya mereka banyak banget berkreasi untuk bisa melakukan desain proses tetap ya, karena that's the only way gitu kalau mau menciptakan experience yang baik, mau gimana lagi. Gitu sih. Semua menjawab ya. Tambahan juga nih Kang Eki. Saya juga teman perusahaan ini ngalamin case yang sama. Kadang itu kita kan ada business owner, ada product owner ya. Business ownernya itu kadang langsung minta, tolong nih feature ini masukin. Nah ini nah, kenapa nambah feature ini? Ya karena pengen aja gitu. Tapi nggak ada itu. Pengen aja. Karena nggak ada basis risetnya gitu kan. Kita juga dikasih waktu cuma misal sehari 2 hari, ya udah kita
sebenarnya nggak boleh jump to solution, tapi kan yang namanya riset itu nggak selalu kita harus terjun ke lapangan, tapi kita bisa literatur review, bisa heuristik, kan metodenya banyak tuh. Nah, kita paling ngambil salah satunya misal literatur review atau heuristik aja yang kita-kitanya dulu. Nah, kadang juga kami langsung ini crazy egg aja, ya udah kita bikin crazy egg-nya aja langsung jump to solution. Bikin crazy egg. Sebenarnya nggak boleh. Yang mana? Crazy egg langsung dulu. Ya mau gimana lagi? Iya, orang kita ngejar deadline juga, timeline-nya. Ya hasilnya juga effortnya nggak maksimal ya. Nggak maksimal ya, bisa bilang. Nah itu terkadang si tim front end-nya sama tim desainer itu kadang ada konflik gitu antara ini kerjaan gitu kan, karena secara riset tidak maksimal gitu ya kan. Itu kadang masih bingung saya cara ngatasinya kayak gimana gitu. Ternyata benar sih yang apa? Kami sih biasanya counternya juga pakai data. Kalau misalnya emang nggak dibutuhin ya kita lampirin datanya aja. Ini emang user nggak butuh. Apa yang masukin? Ya, tapi kita udah bikin canggih-canggih, taunya pas kita riset usability-nya kagak desirability-nya nggak sebutuh-butuh amat ya di user kan, jadinya balik lagi lah kayak gitu. Tapi Mas Heru, basic-nya berarti kalau DKV kerja sama engineer itu Mas masalah nggak di paham coding atau misalnya mereka sering komplain ini nggak bisa nih kayak gini. Kayak sebelumnya gitu. sih ini kalau misalnya gue bikin desain UI itu gue selalu nih konsultasi sama leader ininya front end-nya gitu. Karena kata leadernya itu biasa ada tim front end itu sebenarnya dia bisa tapi dia mau pemalas dirinya atau sering dia pakai ini namanya library gitu ya Kak. Library itu. Makanya jangan takut untuk berkreasi katanya. Gitu. Ya kalaupun memang saya sering ini sih Kak komunikasi sama front end-nya kalau misalnya aku bikin ini tools ini kira-kira bisa nggak diimplementasikan gitu sama tim ininya lead FE-nya front end-nya gitu. Dan selama komunikasi baik pasti hasilnya juga akan baik kayaknya Kak. Yes. Seperti itu. Terima kasih, mantap sekali nih. Nah, Kang Eki ada pertanyaan lagi nih Kang Eki. Mungkin related sama tadi yang dibahas nih. Mas Eki, apakah untuk mampu di bidang UX ini kita perlu juga menguasai skill coding? Nah, terima kasih. Ini related nih sama yang tadi. Nyambung ya guys. Gimana lah ya? Jadi Mas Eki, apakah kalau kita di bidang UX ini harus bisa ngoding juga nggak gitu? Nyambung sama ini ya. Apakah sebagai UX designer mesti ngerti coding? Yes. Kita mesti balik dulu sih sebenarnya UX designer gitu, kayak kita fokusnya ke user. Tapi kalau misalnya it ends up jadi kayak perusahaan yang fokusnya di bidang teknologi, yang urusannya sama teknologi digital, yang melibatkan banyak coding, banyak logika di situ bermain. Kalau setiap ada teman-teman yang nanya kayak gitu, gue selalu jawab bahwa sebagai UX designer nggak perlu amat ngerti coding secara keseluruhan, tapi basicnya tahu, gitu aja, that's it. Kalau misalnya gue karena dulunya adalah jurusannya informatika, gue paham coding sedikit. Ketika terjun ke dunia UX, gue nggak punya banyak masalah ketika berkolaborasi sama engineer, karena secara logika gue paham, oh ini kayak gini, betternya kayak gini, sehingga logikanya lebih baik kayak gini. Tapi kalau misalnya gimana, kalau teman-teman yang, gue ada temen yang UX designer, tapi dia dari dari arsitek, terus dia dari multimedia, di kantor juga teman-teman banyaknya di multimedia. Mereka nggak paham sama coding, sangat zero coding, tapi jadinya ya kadang sama engineer, sama UX engineer sering konflik tuh di situ, karena mereka ada yang mereka berkreasi segila mungkin, sehingga itu nggak bisa mungkin di-provide, tapi dengan jangka waktu yang tidak secepat itu kan. Jadi kalau jawabannya harus ngerti atau enggak, harus tapi nggak terlalu harus, tapi ya mungkin dasarnya, dasar.
SCSS kayak gitu sih ya, easy lah. Yap, mantap. Ya, benar. Nah, lanjut lagi nih Kak Ki. Ini agak banyak nih pertanyaannya nih. Kak, apa bedanya kerja di studio UX design dengan kerja sebagai UX designer di perusahaan? Mana yang lebih disarankan untuk fresh graduate? Mbak Lina mungkin mau ngomong langsung nih. Oh, Mbak Lin coba. Iya. Mungkin dikasih tahu konteksnya biar lebih. Iya, betul. Biar lebih jelas ini jurusannya apa gitu kan. Mbak Lina. Halo. Atau mungkin malu ya. Mungkin ya udah nggak apa-apa Kang Ki, kita jawab aja Kang Ki. Boleh. Apa? Jadi mungkin apa bedanya kerja di studio UX design dengan UX designer di perusahaan? Nah, kalau fresh graduate mana nih yang lebih disarankan? Oke. Studio UX, gue belum pernah juga sih di studio UX ya, tapi kalau misalnya studio UX ini adalah sebuah startup gitu kan, karena kalau misalnya berdasarkan pengalaman yang pernah kerja di startup sama atau desain studio sama sekarang korporat, jadi yang grade day sekarang agak sedikit korporat. Bedanya itu adalah di fase ininya sih, lebih di fase user requirement sama desain prosesnya sih. Kalau misalnya di studio UX atau misalnya di startup, karena apa ya istilahnya ya? Karena kebutuhannya itu sangat rapid ya, cepet. Minggu depan tiba-tiba kerjaannya kayak gini, minggu depannya lagi tiba-tiba kayak gini. Jadi itu sangat-sangat apa ya istilahnya ya, sangat unstable. Jadi kalau di studio X kita biasanya tekanannya itu kita dituntut untuk lebih kreatifnya, lebih gila-gilaan kayak gitu. Sehingga tergantung juga sih, sehingga load yang kita dapatkan itu lumayan banyak. Dan kita kerjain segala-galanya. Misalnya kalau dari pengalaman gue waktu zaman di startup, dari UX research sampai UX design sampai prototyping sampai testing semuanya gue kerjain, karena di studio UX atau di startup itu ya kita lagi yang ngerjain, jadi loadnya kadang banyak kayak gitu kan. Tapi yang bikin seneng adalah kita bisa berkreasi dengan melalui desain proses yang baik kalau di startup, karena kita we do a proper way to get user requirements, sehingga yang kita kerjakan itu adalah semua data yang yang real gitu lah. Tapi kalau di korporat di satu sisi yang gue rasakan sekarang adalah yang pertama birokrasinya berlayer-layer. Jadi kalau kita mau mengideasi sebuah desain atau mengideasikan suatu solusi dari masalah yang ada, biasanya kita terhambat sama dari atasan atau misalnya dari pinggir, dari sisi kiri, dari sisi kanan, sehingga kita kalau mau berkreasi agak sedikit apa ya istilahnya mungkin terhambat. Ya juga sih kalau misalnya kita bisa berkreasi, tapi yang gue rasakan adalah jadi lebih birokratif aja gitu kalau di perusahaan. Jadi kalau nanya ke gue mending ke korporat, untuk fresh graduate yang notabene-nya belum tahu dunia per-UX-an atau misalnya baru banget terjun, gue akan menyarankan untuk nyoba dulu di startup, karena di startup it builds you secara designer dan juga secara leadership. Di situ lo bisa belajar banyak banget ups and downs, sehingga lo bisa kaya banget dengan pengetahuan dari startup itu sendiri. Itu sih kalau dari gue ya. Mungkin Mas Agil punya sih pengalaman kayaknya. Belum pernah tuh Mas. Tapi kalau misalnya kita pandang ya, karena di perusahaan saya juga kan biasanya ada pakai studio desain juga. Jadi mungkin kalau kita kerjanya di studio desain itu lebih fleksibel kerjanya, karena kan based on requirement. Jadi mungkin kita ngerjain perusahaan ini, dan perusahaan ini culture-nya terus requirement-nya itu beda dengan perusahaan yang sebelahnya gitu. Jadi kan kita berdasarkan orderan gitu. Betul. Kalau di corporate kan mungkin
polanya hampir sama semuanya gitu. Betul. Kita ngerjain satu aplikasinya ya itu aja gitu. Berbeda kalau misalnya kita di desain. Mungkin seperti itu juga ya. Iya. Jadi kalau desain studio ya klien ini pengen kayak Iya, gini, betul. kita treatmentnya kayak gini. Iya, Ada betul. lagi treatmentnya beda lagi ya besok. Iya, benar. Iya. Iya. Tapi itu bagus banget ya kalau misalnya kita fresh graduate nggak punya pengalaman untuk bisa belajar dari segala segala aspek. segala bidang, segala aspek itu kayaknya bagus banget buat cocok. Fresh graduate sih. Kalau emang benar-benar passionnya di sana, sikat aja. Sikat aja lah. Kita lanjut nih. Menjawab ya Mbak siapa? Mbak Lina nih. Dia katanya Mbak Lina, tadi semoga menjawab. Malu katanya, ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa DM Kang Eki juga kalau misalnya ada pertanyaan. Siap. Langsung Telegram aja. Nah, ini dari Mas Faisal nih. Mau ngomong langsung atau gimana Mas Faisal? Faisal Ramadan. Atau dibacaannya? Biar ngobrol. Iya, Mas Faisal. Mau Lanjut aja Mas, diomongin langsung lah, diwakilin. Oke. Nah, sok. Faisal. Kalau misalkan mau desain ya untuk UI UX ini biasanya kan mungkin teman-teman background-nya ada yang banyak yang DKV gitu ya, atau background dari teman-teman yang tes seninya itu bagus ya. Cuma bagaimana sih tipsnya untuk kami-kami yang mungkin background-nya dari teknik, yang pure teknik ya, yang waktu zaman kuliah atau zaman dulu masih ngulik-ngulik tuh, ngulik-nguliknya bukan ke arah desain banget gitu, cuma asal bisa aja, cuma nggak tahu itu bagusnya gimana. Jadi ibaratnya gimana sih menumbuhkan tes seninya itu di masa-masa yang udah ya pengen bisa sih bisa, cuma kalau bagus sih belum tentu. Nah itu gimana sih kira-kira? Iya benar. Oke. Langsung jawab aja ya. Jadi tips kalau misalnya teman-teman nih background-nya non design, katakanlah kayak gue dari informatika yang awalnya ngoding teknik banget, semua codingan gue sikat. Terus kalau misalnya dari mungkin DKV sih masih ada desainnya ya, masih ada ilmu-ilmu tentang user design-nya. Terus kalau misalnya ada dari jurusan lain, perlu ditekankan bahwa menurut gue ya khususnya UX design itu apa ya istilahnya, mendesain, membuat karya, menggambar atau membuat prototype, membuat UI yang cantik itu merupakan nilai plus aja. Tapi esensi dari UX design itu adalah kita mesti paham, mesti berempati sama user sehingga kita tahu masalah user, terus kita ideasikan solusinya. Jadi kayak kita tuh sebagai UI sebenarnya adalah setengah problem solver, setengah problem diviner. Jadi basically itu dari ada user interface design, dari bikin UI cantik, di bawahnya itu ada UX yang sangat mendasar yaitu memahami masalah user. Jadi kalau misalnya teman-teman non designer, kalau misalnya teman-teman senang untuk mempelajari behavior orang, senang untuk memecahkan masalah, itu UX di UX tuh apa ya istilahnya, lebih dikedepankan gitu. Kalau misalnya memunculkan taste itu ya nggak ada cara lain sih mungkin kalau nggak dari mulai langsung aja gitu kan. Toh kita mulai dari awal kalau misalnya taste kita masih misalnya, gue juga nggak tahu sih ukuran taste itu bagus apa enggak tuh apa ya ukurannya. Tapi kalau itu kan ujungnya jadi preferensi user. Kalau menurut dia cakep, menurut dia enggak kan, itu apa ininya ukurannya kan. Jadi menurut gue nggak terlalu major sih kalau misalnya permasalahannya adalah bahwa kita nggak punya taste yang baik walaupun jurusan kita itu non design kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu major sih menurut gue. Toh gue sekarang juga dari informatika masih bisa-bisa aja. Bahkan expertnya aja Kang Boris itu, kalau kita tahu expertnya Kang Boris, beliau itu dia telco dulunya telco, kemudian planning ya kalau nggak salah, pokoknya planning. Jadi dia emang nggak ada basic itunya UX itu. Betul. Bahkan teman-teman pernah sharing ke Tokopedia terus ngobrol sama Mbak dulu Pak, Mbak siapa, pokoknya dia ya
apa ya, dia jurusan psikologi atau apa gitu kan. Wah, Emang. maksudnya UX design psikologi, tapi di satu sisi kok psikologi? Iya, Tapi emang bener dia kan belajar tentang manusia iya gitu. betul. Emang Benar. bisa-bisa aja. Yang penting mah kalau kata Kang Boris banyakin cash aja. Itu dia. Cash, iya betul, banyakin cash terus nyelesain cashnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sering ngerjain sesuatu, makin sering tuh kayak kita tuh mindset kita jadi otomatis gitu loh. Iya, Kalau bisa dapat masalah, oh ini masalahnya gini, solusinya kayak gini. Jadi kayak otomatis iya gitu. Jadi emang mulai aja, berlatih aja terus sih, Mas. betul. Mas siapa tadi? Mas Faisal. Mas Faisal. Iya, oke. Kalau Mas Faisalnya jurusan apa ya, Mas? Telco, Mas. Tuh sama ya, telco ya. Sama kayak Kang Boris. Bisa. Bisa lah, yang penting niat dulu aja kan. Niat Iya, dan iya. usaha. Iya. Tapi menjawab nggak sih, Mas? Ya, Mas, cuman kadang bingung aja ya, karena preferensi kita itu menurut kita bagus, menurut orang enggak gitu kan. Jadi kita harus tahu gimana sih tesnya mayoritas orang itu, agar itu mayoritas yang orang anggap bagus itu adalah tes kita juga gitu. Itu yang harus ini sih. Ya, itu perlu diketahui sih bahwa itu bukan concern utama. Iya, betul. Great design, desain yang baik itu adalah desain yang works, yang benar-benar bekerja buat pengguna, bukan yang cakep aja gitu Iya, sih. betul. Kalau menurut gua, there's no concern about that. Tambah juga nih, kalau kita pernah baca bukunya ini, Element of User Experience, itu kalau kita belajar surface, kalau kita lihat iceberg itu, surface itu yang nampak doang. Jadi yang kelihatan doang, ya itu yang surface. Tapi kalau kita lihat iceberg itu, pondasinya itu yang di bawah itu, itulah yang sebenarnya yang dibutuhkan user. Betul. Misal kayak usernya, bisnis objektifnya. Nah, UX itu harusnya kuatnya di situ. Kalau kita kuatnya di lapisan surface-nya doang, berarti itu adalah UI gitu. Betul. Oke, kita lanjut nih, Kang Kine. Thank you, Mas. Halo, Mas Eki. Boleh ini Kak, lanjut dikit soal ini pertanyaan dari Oke, boleh. Bang Mantap nih. Faisal. Kebetulan kan saya lulusan DKV nih, lulusan DKV. Sebenarnya di DKV pun itu jarang dipelajari namanya UX. Setelah saya riset sendiri nih, riset pribadi, kenapa kebanyakan pekerja-pekerja UX itu lulusan dari informatika, jarang dari lulusan DKV ataupun jurusan lainnya. Setelah saya analisa dan saya tanya beberapa teman saya, itu karena anak informatika itu ada namanya jurusan SI, sistem informatika, yang lebih banyak menganalisis. Itu kira-kira kalau jurusan DKV itu bisa nggak memungkinkan untuk bisa terjun ke UX atau lebih ke ini Kak, tahap-tahap cara membuat desain proses UX gitu. Misalnya mulai dari cara ngeriset, cara membuat user flow, user flow gitu dan selebihnya. Kira-kira mungkin kan nggak kira-kira? Mungkin, iya, bisa banget. Bisa ya. Bisa. Mas, mungkin bahasan berikutnya seru kali ya kalau misalnya workshop kayak desain proses gitu, kayak seru ya. Iya. Teman-teman yang baru. Bisa sih. Boleh. Bisa, jawabannya bisa. Kenapa tidak? Oh iya, nambah satu nggak pertanyaan tadi yang ketinggalan? Boleh. Yang terakhir. Itu Kak, kan setelah saya, yang sepaman saya, UI UX itu kan nggak bisa dipisah Kak. Untuk dipisah, harus berkesinambungan. Nah, gimana tanggapan Kak Eki ini atau yang lain, atau Kak admin UXID Makassar, soal startup di luar sana yang memisahkan antara pekerja UX sama di bidang UX dengan UI gitu, UI designer sama UX designer. Kira-kira gimana tanggapan Kak Egi gitu? Sedangkan kalau dipikir UI UX itu nggak bisa dipisah, harus satu orang yang kerja dan harus paham, si UI designer harus paham UX dan si UX designer harus paham UI. Gitu. Kira-kira bagaimana tanggapan Kak Egi? Gimana tanggapan Mas Agil? Oh, maksudnya ini kerjaannya gitu. Jadi harusnya kalau menurut Mas Herul itu UI UX itu adalah satu bagian gitu, satu orang yang ngerjain gitu. Iya, maksudnya ya satu. Iya, karena kalau secara skop itu dia nggak bisa dipisah gitu. Iya. Iya, kalau saya sih menurut saya mungkin
kalau secara kerjaan, secara orang itu emang harus dipisah, Mas. Karena kalau disatuin ke satu orang itu banyak banget dan hasilnya nggak akan maksimal. Kita di UX aja kan kita ada UX writer lah, terus kalau di UI ada principal, pokoknya macam-macam lah sebutannya itu. Ada researcher, ada designer, macam-macam. Nah itu kalau misalnya dikerjain sama satu orang itu nggak akan maksimal, waktunya juga nggak akan lama. Nah mereka itu pasti tergabung dalam satu bagian. Kalau yang saya tahu ya, kalau di kami di perusahaan kami itu misal dalam satu project itu semuanya ada UX researcher, ada UX designernya, ada UI-nya gitu. Tapi orang-orangnya beda. Mereka ngerjain partnya masing-masing, tapi dalam satu visi, dalam tujuan yang sama gitu. Dan biasanya kami buatnya dalam satu sprint yang sama juga. Betul. Menurut Jadi saya intinya sih, di efisiensi sih sebenarnya nggak ada masalah sih. Masnya mau ngerjain dari UX di fokus di riset aja gitu kan. Terus yang satu fokus di UI gitu aja kan, terserah aja. Mau dikerjain sendiri pun sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau tergantung scope kantor dan juga kerjaannya kan tadi Mas Agil bilang. Kalau perusahaannya ya selevel kayak misalnya requirement banyak banget, dalam seharian bisa ada kasus 10 let's say 5 sampai 10 kasus, itu sangat-sangat gak mungkin sih untuk dilakukan hanya oleh satu UX designer ya, dimulai dari awal sampai akhir. Makanya dari situlah mulai difokus-fokusin tuh, ini ngerjain UX aja, biar si UI ini nggak usah bingung-bingung mikirin UX, yang penting UI-nya gue bikin kayak gini, biar tetap cakep dan sesuai sama UX, sehingga dari awal sampai akhir itu produk yang ditampilkan itu optimal banget, kayak gitu sih. Oke, kita lanjut nih. Oke. Pertanyaannya dari Mbak Kaila. Halo Mas Eki, mau nanya. Tadi kan lebih menjelaskan ke proses design thinking. Nah, Kang Eki ini sebelumnya juga pernah bahas tentang design thinking nih. Sebenarnya dengan terminologi human centered design dan user centered design itu ada perbedaan atau sama-sama aja? Lalu best practice-nya di corporate itu pakai metode yang mana ya? Nggak berat juga nih pertanyaan. Mantap sih, ini berat nih ya pertanyaan. Ini bisa dijawab sama gue sama Kang Agil sih. Kalau dari gue, inti dari desain, mau desain apapun itu, kalau mau bikin desain yang berguna untuk user, tentunya kita harus berfokus kepada kalau desain kita ingin berguna, ingin dipakai sama user, ingin menyamankan atau mempersimpel pekerjaan user, tentunya kan kita harus punya objek usernya itu sendiri. Tentunya kita harus mempelajari si usernya itu sendiri, yang namanya user-centered design kan. Nah, design thinking ini sendiri kan sama intinya. Kita berempati ke user, berempati ke habis berempati itu langsung mencari tahu masalahnya apa, mendefine masalahnya apa, kita ideasikan solusinya apa, sampai akhir. Jadi intinya di atas desain nih ada HCI-nya, user-centered design-nya, ada design thinking-nya, metode. Kalau design thinking lebih ke cara berpikir kita untuk bisa mengideasikan desain itu sendiri. Nah, kalau misalnya best practice-nya di corporate itu sangat-sangat unik sih. Gue sendiri di kantor sebenarnya nggak langsung menerapkan lo pokoknya harus pakai design thinking gitu. Nggak juga sih sebetulnya. Tapi itu gue tanamkan sebagai prinsip gue hidup sebagai desainer untuk bisa selalu human centered design atau user centered design gitu. Soalnya ya itu kuncinya untuk menemukan desain yang works gitu untuk user. Gitu sih kalau yang gue pakai. Jadi kalau di kantor nggak harus ini, tapi gue sendiri yang berinisiatif gitu. Mantap. Mas Agil gimana Mas? Kalau pandangan saya ya, kalau kita, ini pandangan saya aja, mungkin harus diklarifikasi, mungkin kita harus literatur juga nih. Kalau design thinking kan itu whole prosesnya ya, seperti yang dijelaskan tadi Mas Eki. Kalau perkembangannya kita udah banyak, ada design sprint, ada lean process, ada scrum, dan yang lainnya itu kan termasuk perkembangan dari design thinking-nya. Nah, kalau kita bicara terminologi, ini agak berat juga nih. Saya mungkin lebih dari apa sih perbedaan dari human sama user itu. Kalau human itu mungkin kita pandangannya terlalu luas, karena human itu seluruh manusianya. Nah, tapi kalau user itu, kan ini juga kalau kita belajar marketing ya, apa perbedaan antara customer sama user nih? Kalau customer itu kan dia, kan kita sering bilangin, ini customer journey map atau user journey map, itu apa bedanya ya? Kalau kita telusuri, customer itu, dia itu orang yang
membeli produknya tapi belum tentu menggunakan. Jadi ibaratnya kalau kita ngambil contoh, misal case-nya adalah beli sikat gigi bayi lah atau ini odol bayi. Nah, odol bayi. Nah, kalau kita beli odol bayi, yang menjadi customer-nya itu adalah si ibunya, si orang tuanya, tapi yang pakainya itu adalah usernya, adalah si anaknya gitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa juga kalau kita pandangnya human itu adalah as a whole manusianya. Tapi kalau user itu adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan produk kita. Nah, biasanya kalau di beberapa teknik itu kita define kayak misal personanya. Nah, itu masuknya adalah usernya mungkin ya. Personanya seperti apa. Nah, itu mungkin kalau dari saya sih mungkin itu. Jadi ini terminologinya juga masih bisa didiskusikan lebih lanjut ya ini. Iya, betul. Agak berat juga nih terminologi. Berat. Mantap. Iya. Tapi intinya itu ya. Mantap. Mantap. Iya, betul. Thank you, Mbak Kaila. Semoga menjawab. Iya. Kaila ini sebenarnya namanya Mbak Gina nih. Mbak Gina ini salah satu UX researcher juga nih di Telkomsel. Ya ampun, senior gue dong. Oh, ini nguji ya berarti ya? Nggak tahu, ngetes mungkin beliau. Ngetes. Terus ini ada lagi nih pertanyaannya. Mas Eki mau nanya, UI UX itu sendiri banyak cabangnya, termasuk UX researcher, UX writing, seperti yang kita bahas tadi. Apakah dua pekerjaan ini perlu juga tahu soal desain itu sendiri, misal bisa Adobe dan lain-lain? Selain itu ada rekomendasi sekolah desain kah, tempat training bersertifikasi gitu? Ini dari Ardi Marufi. Oke, mau tanya UX itu sendiri, Pak. Iya, betul. Gimana ya? Kalau misalnya diharuskan untuk bisa Adobe Tools-nya, ya ujung-ujungnya tools hanyalah tools. Tools hanyalah alat. Intinya, kasarnya sih, lo mau ngerjain di secari kertas juga selama informasi itu bisa disampaikan kepada kita desainer atau misalnya ide kita bisa disampaikan ke stakeholders, itu ya lumrah-lumrah aja. Jadi jawabannya kalau misalnya harus ngerti tools-nya, nggak selalu sih, tapi better kita paham, again ya, tapi better kita paham dasar-dasarnya aja lah, seenggaknya biar kita nggak ngerepotin tim amat kayak gitu kan. Terus kalau misalnya rekomendasi sekolah desain itu mungkin gue bisa nyaranin course-nya, banyak banget course sebetulnya, tapi boleh dicek interactiondesign.org. Interaction-design.org. Di situ ada, terus di Skill Academy juga ada ya, Mas, kalau nggak salah. Iya, Skill Academy ada. Tapi produk manajemen ya kalau Mbak Luki itu ya. Iya. Untuk sertifikasi. Tapi kalau mau menyarankan sih, kalau misalnya ada teman-teman yang nyariin, Ki, gue mau sertifikasi desain dong, di mana? Gue selalu menyarankan di interactiondesign.org, teman-teman bisa cek. Tapi bahasa Inggris sih, tapi asik. Yeah. Tuh, keren banget. Ini Mas Agil punya rekomendasi atau menjelaskan? Kalau saya sendiri pengennya di ini NNG. Jadi NNG itu emang, iya benar, NNG. Benar. NNG itu emang dewanya dewa lah, karena dia langsung dari Norman-nya, Nielsen Norman Group. Jadi emang beberapa produk yang dikeluarin hasil risetnya ya yang kita pakai banyak itu kayak heuristik dan segala macam itu dari sana. Nah, jadi sumbernya emang dari sana. Tapi kalau kita nngroup.com ya? Iya betul. Tapi itu kan levelnya udah tinggi banget lah, dewanya lah. Kalau misalnya fokus HCI banget ya. Kalau mau yang level-level Indonesia banyak sih. Kita di Bandung itu ada teman Giza Lab ya, ada Kang Bayu. Betul, Giza Lab. Giza Lab juga bisa. Terus kalau misalnya mau yang agak-agak mirip NNG tapi versi Indonesia bisa di ini UX Indo kalau nggak salah yang gambarnya kuda UX Indo. Oh iya benar, gambar kuda ya? Iya, gambar kuda. Nah itu juga bisa kalau mau pesan. Banyak sih. Terus kita lanjut lagi nih. Oke, semoga menjawab ya. Iya, betul. Mas, nanti kita ketemuan di TSO ya, Mas? Kebetulan kantornya kita sebelahan, Mas. Waduh. Boleh. Nongkrong dong ya. Oke, terus nih. Dari Dea Feb nih. Malam Mas Eki mau nanya, UX ini basic design, tapi bisa dikasih nggak tips bagaimana memulai untuk bergelut ke UX sebagai orang awam? Karena kadang start point-nya yang bingung, mau dari mana yang perlu dipahami dan dijajal. Oke, berarti lebih ke tipsnya nih. Dia orang yang baru mau mulai
UX? Sebenarnya tadi sempat dijawab sih gimana mulainya. Kalau kalau ada temen yang nanya Ki gimana sih ngawalin UX gitu kan, gue selalu bilang terjun aja, terjun aja, langsung aja kerjain gitu, terjun aja. Jadi intinya adalah terjunlah carilah sebuah misalnya studi kasus yang mungkin bisa kita selesaikan secara UX, worth studying for UX design. Kita punya masalah kayak gini, oh ini masalahnya kayak gini, coba kita rumuskan aja, kayak mikir aja gitu, oh ini gak enak kayak gini, kenapa ya kayak gini, coba melakukan empati ke user, interview user, tanya-tanya user, kayak simpel-simpel gitu aja, sehingga kita paham. Kalau misalnya jiwa lagi, istilahnya cara pemikiran UX design kita udah mulai, nah baru tuh kita ngerjain project kayak gitu kan. Tapi nggak ada guru yang lebih baik sih selain pengalaman ya. Betul. Langsung ngerjain aja, mulai aja. Jadi awalnya kalau mau nanya gimana, ya langsung mulai aja. Bisa bikin studi kasusan gitu. Ada Mbak Gita kalau nggak salah. Gue baca gue baca studi kasusnya, langsung gue DM karena itu bagus banget. Terus gue nanya, Mbak jurusan apa sih kok bisa? Dan itu tulisan pertama dia. Terus dia jawab, gue jurusan perhotelan katanya. Lah kok seneng UX? Iya, gue senang merhatiin orang di hotel katanya, perilaku mereka kayak gimana. Oh, jadi mulainya dari situ ya? Iya, sebenarnya dari penasaran aja sih. Jadi Mbak Gita ini penasaran, pengen tahu, terus dia bikin studi kasusnya tuh cakep banget ya. Jadi ya emang kerjaan mulai aja langsung. Perkaya apa ya? Bisa memperkaya portfolio lah, kurang lebih kayak gitu. Mantap. Keringetan langsung Mas Agil ya. Panas. Ada lagi nggak? Semoga menjawab ya. Siapa tadi? Mbak ini nih, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Dea. Mbak Dea. Tambahan juga nih. Gimana sih caranya biar kita misal baru mau terjun nih? Kalau saya sih ya kayak tadi kan sebenarnya udah banyak disaranin sama Kang Eki nih yang di awal-awal. Kita bisa belajar dari banyak hal. Misal kita mau baca medium, bisa baca buku, bisa. Tapi kalau mau, cara yang terbaik itu adalah langsung terjun langsung seperti kata Kang Eki. Jadi langsung kerjain case. Misal baca-baca nih, kita dapat case di Play Store. Terus di Play Store kita lihat ratingnya, wah banyak nih komen-komen jeleknya. Nah minimal itu aja dulu kita revamp, kita oprek kecil-kecilan, kita redesign kecil-kecilan. Terus gimana sih cara desain yang benar, kita misal pakai proses design thinking mulai dari empathize-nya sampai prototype-nya, sampai validation-nya, kita lakuin bertahap-tahap, kita masukin ke sana gitu. Jadi ngerjainnya ya case-case gitu aja dari yang kecil-kecil terus berlanjut-lanjut. Nanti dengan sendirinya mungkin akan terlatih juga nih desainnya itu, proses desainnya. Atau kalau misalnya nggak harus melulu nyari masalah gitu ya, bolehlah eksplorasi desain, dimulai dari non-konteks masalah dulu, kayak gimana. Kalau misalnya kita udah bisa tahu teknisnya, kita baru cari itu permasalahan user gitu kan. Sebenarnya bisa sih kayak gitu. Mantap. Nah, ada lagi nggak teman-teman yang menjawab? Mungkin kalau nggak ada, Kang Eki, ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak nih buat teman-teman yang sudah join dan sampai akhir mengikuti kegiatan ini? Tadi kita ada sekitar 60 orang yang join, sekarang tinggal sekitar 43, mungkin ada kesibukan yang lain, jadi dia belum. Mungkin ada pesan-pesan nggak nih buat pesan-pesannya sebenarnya tujuan dari Go Present sekarang kan perkenalan sama UX design ya. Jadi yang tujuannya itu adalah memperkenalkan UX itu seperti apa, khususnya untuk teman-teman yang baru banget sama UX, bahwa pesan yang ingin gue sampaikan di sini adalah jangan takut untuk mulai. Teman-teman bisa mulai dari manapun, toh nggak ada kewajiban kayak lo mesti nggak ada standar khusus lo mesti sekolah dulu jurusan apa. UX itu
profesi yang dimanapun, kapanpun lo bisa belajar, lo bisa mendalaminya. Toh juga field ini lagi hot-hotnya sekarang, kayak Nadiem bilang. Makanya yang ingin gue sampaikan adalah teman-teman jangan takut untuk bisa mulai. Gue kan desainnya jelek, atau misalnya gue kan nggak terlalu suka sama misalnya riset atau apa. Toh ujung-ujungnya kalau misalnya kita jalanin, kalau kita senang desain, itu kita bakal punya apa ya istilahnya ya, bakal punya meaning gitu. Gue suka sama UX research kayak gitu. Intinya suka dulu aja sih. Oke. Semoga teman-teman yang tujuannya semoga teman-teman yang baru beres kuliah, yang belum punya kerjaan atau misalnya bingung mau masuk mana UX apa-apa, tercerahkan sih. Itu sih. Oke, mantap sekali Kang Eki. Teman-teman, terima kasih banyak nih atas partisipasinya di room ini. Untuk informasi juga nih teman-teman, minggu depan sekitar 23 nih, 20 ya, hari Selasa depan lah, kita akan ada kegiatan yang sama. Mantap. dengan topiknya itu kira-kira basic prototyping. Pematerinya itu kalau teman-teman tahu salah satu organizer-nya si Design Jam. Nah, kemarin saya coba ngontak beliau buat ngisi di acara kita. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang UI, nah ini kesempatan yang baik, bisa join juga di minggu depan. Nah, wah, nyambung banget ya, udah tahu UX, langsung kita implementasi. Mantap. Karena nanti kedepannya kita pengen nyobain gini, Kang Iki. Kedepannya itu kita pengen cobain kayak yang diterapin Kang Boris. Kita pengen bahas case gitu. Jadi nanti kita akan coba ngasih satu case, terus dibahas bersama, teman-teman bikin proses desainnya seperti apa, kemudian dari proses desainnya itu teman-teman upload hasilnya lah di Instagram, kemudian tag ke kami, nanti 3 yang terbaik itu kita akan coba panggil buat sharing gimana sih proses pembuatannya itu, kemudian di samping itu kita akan coba panggil ekspor buat ngasih saran-saran biar bisa proyeknya lebih berkembang gitu. Nanti kedepannya kita akan seperti itu. Keren. Makanya kita bertahap lah, kita coba assess dulu kemampuan teman-teman ini untuk bisa bridging ke sana. Dan itu saja teman-teman, jangan lupa nih untuk follow Instagramnya UXID Makassar dan join juga di grup Telegramnya untuk informasi lebih lanjut. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, saya pantun dulu sedikit nih Kang buat akhir. Merah menyala si buah ceri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapanku beri, karena sudi gabung di room ini. Mungkin dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman udah join. Yuk, sehat selalu ya.